Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Sumarni dengan NIM 15202200041. Saya adalah mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling P2K di Universitas Islam Asafiyah. Saat ini sedang berada di semester 5. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah praktikum konseling individu yang diampu oleh Bapak Yusuf Maulana MPD. Berikut video tentang konseling individu bersama anak SMP IT kelas 8 dengan permasalahan sering tidak berangkat ke sekolah dan nilai matematikanya rendah di bawah KKM. Silakan simak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Karisa, silakan masuk. Silakan duduk. Yuk. Sudah izin Karisa dengan guru mata pelajaran hari ini, Pak Rusli? Iya, Guru olahraga ya? Karisa datang ke sini dengan kemauan sendiri atau dengan rasa bahagia atau dengan rasa tertekan mungkin? Iya Bu, kemauan sendiri dengan rasa penuh bahagia. Baik, kalau memang dengan rasa penuh bahagia. Nah, Karisa ini sudah tahu tujuannya Ibu panggil ke ruang BK? Tidak Bu. Belum ya? Jadi tujuan Ibu memanggil Karisa ke ruang BK ini yaitu untuk melakukan konseling individu. Apa itu konseling individu? Konseling individu adalah konseling yang dilakukan oleh seorang konselor, yaitu konselornya Ibu dengan konseli. Nah, konselinya ini adalah Karisa dan dilakukan secara tatap muka. Nah, seperti ini ya, kita tatap muka bertemu. Nah, terus di konseling individu ini ada 3 asas yang harus kita ketahui Karisa. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, yang kedua ada asas keterbukaan, yang ketiga ada asas kerahasiaan. Nah, asas kesukarelaan ini Karisa datang ke sini dengan penuh sukarela, tadi dengan penuh kegembiraan kan Karisa bilang. Terus sebelum Ibu melanjutkan, nah Ibu mau bertanya dulu nih, apa kabarnya Karisa hari ini? Baik kan? Tidak dalam keadaan sakit kan? Baik Bu. Nah, baik. Bila Karisa dalam keadaan baik, Ibu akan melanjutkan ya. Jadi asas kesukarelaan itu Karisa datang ke sini dengan sukarela, terus juga dengan udah izin dengan guru olahraganya hari ini Pak Rusli. Lalu yang kedua itu ada apa? Ada asas keterbukaan. Apa itu asas keterbukaan? Yaitu Karisa ini terbuka mengungkapkan semua permasalahan yang ada pada Karisa. Karisa ungkapin itu secara terbuka. Apa masalah Karisa? Terus apa permasalahan yang Karisa ada saat ini tuh Karisa ungkapin secara terbuka. Lalu di sini juga ada azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan itu adalah dimana percakapan kita atau konseling kita hari ini itu kita rahasiakan. Jadi tidak boleh ada orang lain tahu. Jadi kalau misalnya kayak ada teman Karisa nih yang nanya, Karisa ngapain sih kamu ke ruang BK misalnya kayak gitu. Karisa jawab aja. Tidak ada apa-apa, hanya ingin berkonsultasi saja dengan Bu Nani masalah pembelajaran, misalnya seperti itu ya. Nah, Ibu juga nanti akan merahasiakan bila misalnya kayak ada guru-guru lain yang ingin ingin yang bertanya ada apa Karisa gitu, Ibu juga akan merahasiakannya. Tetapi di sini kan terlibat juga wali kelas kamu ya, ya harus tahu ya, nggak apa-apa ya.
Karissa. Nanti juga ibu akan berkolaborasi dengan wali kelas kamu. Itu siapa namanya wali kelasnya? Wali kelas saya Ustadz Jerry, Bu. Oh iya, baik, Ustadz Jerry. Nah, jadi cerita awalnya seperti ini. Kemarin itu Ustadz Jerry ke ruangan ibu. Nah, beliau tuh menyampaikan bahwa Karissa itu sering tidak masuk kelas, Karissa sering bolos, terus Karissa sering kadang-kadang tuh Karissa ada di sekolah, terus kadang-kadang tidak, kadang-kadang di jam pelajaran tertentu Karissa di luar, bahkan sama sekali Karissa tidak sekolah. Nah, dari rumah atau bagaimana ibu juga kan tidak tahu ya. Pada saat Karissa bercerita, ibu baru tahu permasalahan Karissa di mana. Nah, Ustadz Jerry tuh kemarin bicara dengan ibu ada 2 permasalahan. Yang pertama tuh Karissa itu tidak masuk sekolah. Terus kalau sampai sekolah Karissa misalnya di jam bahasa Indonesia ada, tapi pada jam selanjutnya misalnya matematika itu Karissa tidak ada di ruang kelas. Nah, itu kejadiannya bisa ada 4 sampai 5 kali. Bahkan Karissa tidak hadir ke sekolah itu tanpa keterangan alfa. Nah, lalu yang kedua ini permasalahannya yaitu nilai matematika Karissa yang rendah, bahkan di bawah KKM nilainya. Tetapi untuk pelajaran yang lain itu Karissa nilainya tinggi. Ada yang sesuai KKM, ada yang tinggi. Hanya di pelajaran matematika saja Karissa nilainya rendah. Nah, mungkin dari sini Karissa bisa ceritakan permasalahannya secara sukarela, terbuka, kenapa Karissa sering tidak bersekolah dan nilai matematikanya rendah. Bisa ceritakan kepada ibu. Baik, saya ceritakan, Bu. Saya juga sering tidur tidak masuk sekolah. Saya juga merasa tidak senang ke sekolah, dan saya juga sering bangun kesiangan karena tidak ada yang membangunkan. Dan apabila saya kesiangan, saya akan terlambat ke sekolah. Karena saya sudah terlambat, maka saya tidak masuk sekolah, Bu. Dan saya juga bolos. Karena itu saya alfa dan saya kembali pulang ke tempat untuk menunggu teman-teman saya pulang dari sekolah. Berarti nih Karissa nih awalnya tuh datang ke sekolah ya. Nah, pas lihat pintu gerbang udah dikunci, Karissa tidak langsung pulang, tetapi Karissa menunggu di suatu tempat. Nah, setelah teman-temannya pulang, terus Karissa baru ikutan pulang, seperti itu ya. Jadi orang tua Karissa pun ini tidak tahu ya kalau misalnya Karissa sering tidak masuk sekolah. Iya, Bu. Nah, tadi kan katanya Karissa sering bangun kesiangan. Apa boleh tahu ibu, Karissa ini tidurnya jam berapa? Terus kalaupun misalnya Karissa tidur larut malam, apa kegiatan Karissa di malam hari? Saya tidur jam 10 malam, Bu, dan saya sering main games, Bu. Jadi tugas-tugasnya juga tidak dikerjakan? Iya, Bu. Dikerjakan, kecuali tugas matematika tidak. Kecuali matematika. Nah, tadi kan sudah memberitahu ibu kenapa bangunnya kesiangan, tidurnya larut malam, bangunnya tidak ada yang membangunkan karena ibunya sudah berangkat kerja. Terus juga kan terlambat tidak masuk sekolah, tetapi tidak pulang tapi menunggu di suatu tempat. Kalau temannya pulang baru Karissa ikut pulang. Nah, terus kan berarti orang tua Karissa itu tidak tahu ya kalau Karissa sering tidak masuk sekolah. Nah, satu lagi nih kata wali kelas kamu dan kata teman kamu juga ya, tapi ibu merahasiakannya siapa temannya itu. Kalau pelajaran bahasa Indonesia tuh Karissa ada. Nah, tapi pas pelajaran matematika di jam selanjutnya itu Karissa tidak ada di ruangan. Nah, itu Karissa kemana itu? Saya ke sesuatu tempat, Bu. Suatu tempatnya itu di mana? Apa di kantin? Apa di pojok mana? Iya, Bu, saya di kantin.
Nah, tapi bila ada guru yang ngecek ke kantin itu Karisa kemana? Saya sembunyi, Bu. Sembunyi. Itu tidak tahu gurunya Karisa sembunyi. Tidak, Bu. Pernah ketahuan nggak itu Karisa saat sembunyi? Pernah, Bu. Lalu saya masuk ke kelas. Berarti pernah ketahuan ya. Terus Karisa masuk kelas, ikut pembelajaran. Nah, ada satu lagi nih. Kenapa nilai matematikanya di bawah KKM? Karena sering tidak belajar, Bu, dan saya merasa malu karena sering diejek dan dibully karena nilai saya rendah. Kenapa nilainya rendah? Karena sulit untuk memahaminya. Teman-teman di kelas, Bu, contohnya kayak ya Karisa nilainya jelek dapat 50. Seperti itu, Bu. Oh, jadi sering dibully sama teman-teman juga. Iya, Bu. Jadi Karisa sering dibully, terus dibilang diejek gitu ya, dapat nilainya rendah. Jadi itu hilangnya rasa kepercayaan diri pada pelajaran matematika. Ya, matematikanya karena ada yang mengejeknya, teman-teman juga ikut mengejek. Apakah sudah pernah berbicara dengan Bapak wali kelasnya? Belum, Bu. Saya masih malu. Oh, masih malu ya. Terus kalau misalnya dengan siapa guru matematika, dengan Pak Jerry, apa pernah berbicara mungkin minta solusinya? Misalnya kayak, Pak, bagaimana sih kok nilai saya rendah? Gimana caranya biar saya dapat nilai yang lebih baik? Belum, Bu, karena saya merasa malu dan takut juga teman-teman akan mengejek saya. Apa Karisa ini merasa tertekan dengan pelajaran matematika ini? Sedikit tertekan, Bu, sama pelajarannya. Kalau sama gurunya senang. Karena sama pelajarannya tertekan, tapi sama gurunya senang, seperti itu ya. Berarti tertekan ini juga ada faktor dari teman ya, ada dorongan dari teman juga ya. Jadi Karisa merasa tertekan karena teman juga ada hubungannya gitu ya. Terus apa ya namanya, baiklah kalau gitu coba sekarang ibu minta Karisa merenung sejenak, sedikit atas perbuatan Karisa. Terus merenung di sini Karisa merenungin karena Karisa tidak masuk sekolah itu, Karisa sering bolos. Terus juga dampak positifnya itu apa, misalnya Karisa berubah. Nah, dampak negatifnya itu apa atas perbuatan Karisa selama ini gitu. Bisa jadi kan itu orang tua juga kan nggak tahu ya, karena Karisa sering tidak masuk sekolah. Terus pernah dapat surat panggilan untuk orang tuanya? Pernah, Bu, tapi saya tidak berikan. Saya buang suratnya, Bu. Oh, jadi pernah dapat surat panggilan tapi suratnya malah Karisa buang, seperti itu. Tapi teman Karisa itu ada yang pernah beritahu nggak kepada orang tua Karisa masalah surat tersebut? Tidak, Bu. Oh, berarti tidak ada teman yang tahu ya, tidak ada teman yang memberitahu ke orang tua Karisa. Jadi orang tuanya tetap tidak tahu. Baik, sekarang coba Karisa renungin sebentar, sejenak, dampak negatifnya apa atas perbuatan Karisa itu. Nanti semuanya curahkan kepada ibu, semua isi hatinya Karisa. Dampak positifnya mungkin saya tidak akan diejek dan nilai saya akan membaik. Kalau dampak negatifnya mungkin saya akan tinggal kelas atau tidak naik kelas dan akan kena marah sama orang tua saya, Bu.
Nah, sekarang kalau dampak untuk diri Karissa sendiri itu gimana? Kan tadi Karissa bilang Karissa sering diejek, dibully kalau nilainya jelek ya. Nah, dampak ke diri Karissa itu gimana? Hancur Bu, kayak tidak punya jati diri lagi. Hancur ya, berarti kayak tidak punya jati diri lagi. Nah, Karissa pernah cerita dengan orang tua mungkin, atau dengan wali kelas, atau dengan teman-teman sekelas, pernah cerita nggak? Tidak pernah Bu. Oh, berarti Karissa baru sama ibu aja ya sekarang ini menceritakannya ya. Nah, terus selama ini berarti, Saya memendamnya sendiri Bu. oh jadi Karissa pendam sendiri. Ya silakan kalau misalnya Karissa mau menangis atau mau teriak atau mau bercerita sesuatu, silakan aja. Dicurahin aja semuanya. Nah, terus lalu dampaknya pada pelajaran matematika itu, dampak negatifnya itu kira-kira menurut Karissa itu apa? Mungkin saya tidak akan mengerti pelajaran MTK-nya Bu. Nggak akan pernah mengerti pelajaran matematikanya ya. Ibaratnya tuh Karissa kayak tidak konsentrasi ya, tidak bisa menangkap pelajaran matematika dengan baik. Jadi apa sih namanya, kurangnya konsentrasi. Tapi kayaknya kalau dilihat-lihat itu sepertinya Pak Peri itu memberikan dukungan atau dorongan kepada Karissa ya. Tapi mungkin Karissanya ini yang kurang rasa percaya diri ya. Nah, untuk mengembangkan rasa percaya diri itu tuh kamu harus kayak gimana? Mungkin harus lebih belajar lebih giat lagi, tidak lagi bolos, dan dan akan memperbaiki absen saya Bu. Belajar lebih giat lagi, terus tidak lagi bolos, memperbaiki absen, dan semua pelajaran juga harus diikuti ya. Nah, di sini ibu mengerti, ibu memahami, terus ibu merasakan apa yang Karissa rasain. Mungkin Karissa tuh sedih, kecewa, sakit hati dengan teman-teman Karissa juga, atau bahkan dengan guru-guru. Ibu sangat merasakan setelah apa yang Karissa ceritakan dari tadi, bicarakan ke ibu, dicurahin semuanya ke ibu. Ibu juga bisa merasakannya. Nah, tadi kan di awal juga ibu udah menjelaskan ya bahwa bimbingan konseling ini ada 3 asas, yaitu asas kesukarelaan. Karissa sudah sukarela menceritakan permasalahan, keluh kesah isi hati, dan lalu ada asas keterbukaan. Karissa juga sudah terbuka mencurahkan semuanya apa yang selama ini Karissa pendam, mungkin sudah tersalurkan semuanya ke ibu ya. Dan ada lagi asas kerahasiaan, di mana konseling ini tidak disebarluaskan kemana-mana, tetapi ibu juga harus berkolaborasi dengan wali kelas, dengan Bapak Ustadz Jerry, dengan orang tua Karissa juga, biar nanti Karissa tuh ada perubahan, biar ada peningkatan Karissa untuk absensinya. Nah, setiap mata pelajaran yang biasa tidak ada mungkin akan lebih diperhatikan lagi oleh Bapak Jerry selaku guru wali kelasnya. Dan selaku guru matematika mungkin nanti juga ibu akan berkolaborasi untuk menambahkan waktu di saat jam pelajaran terakhir ya, ditambah 1 jam untuk Karissa, mungkin karena kan sebentar lagi kita ini akan ujian ya, karena banyak sekali pelajaran yang tertinggal matematikanya Karissa. Baik Bu, saya mau dan bersedia. Ya, bila Karissa mau dan bersedia, mungkin nanti di hari Rabu atau di jam terakhir ya ada pembelajaran tambahan, atau bisa dikatakan les tambahan ya. Nah, untuk orang tuanya Karissa, mungkin nanti ibu akan memanggil lagi ya, suratnya tolong jangan dibuang lagi. Terus nanti setelah ini Karissa setelah pulang ini membawa surat untuk orang tuanya. Jadi
Suratnya itu bukan karena Karissa malas lagi, tetapi untuk berkolaborasi untuk orang tua Karissa. Seperti misalnya sebelum orang tuanya Karissa berangkat kerja, alangkah lebih baiknya untuk membangunkan Karissa terlebih dahulu, mengingatkan bahwa Karissa akan masuk sekolah, seperti itu. Dan yang terakhir, mungkin di konseling ini Ibu mau bertanya, apa perasaan Karissa setelah melakukan konseling individu ini? Saya merasa lebih baik dari sebelumnya dan saya merasa lebih semangat untuk sekolah dan belajar. Berarti dari konseling ini kita mempunyai hasil ya, bahwa Karissa perasaannya itu bisa lebih baik lagi, lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi untuk belajar, dan yang paling penting lebih rajin lagi untuk berangkat ke sekolah, untuk bangun pagi ya terutama ya. Terus lalu adapun hasil yang kita dapat dari konseling ini itu ada 3 ya. Jadi yang pertama, Karissa itu harus bangun pagi. Lalu yang kedua itu Ibu sebagai guru BK dengan Pak Peri orang tua dan guru matematika juga akan berkolaborasi bersama mereka. Lalu yang ketiga, setuju ya kalau Ibu akan menceritakan masalah ini kepada wali kelas Karissa ya. Iya Bu, saya setuju. Baik. Nah, terus satu lagi Ibu mau bertanya, apa yang Karissa dapatkan dari konseling ini? Lebih membaik, menemukan jati diri, termotivasi, lebih semangat lagi untuk sekolahnya. Baik, bila Karissa merasa lebih semangat lagi, lebih termotivasi, terus juga menemukan jati diri, berarti kita ada hasilnya ya konseling ini. Nah, nanti juga di sini Ibu dengan wali kelas kamu akan memberikan pemahaman kepada teman-teman sekelas kamu bahwa mereka itu tidak boleh lagi membuli kamu lagi. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada Karissa karena sudah datang ke sini dengan perasaan yang tadinya mungkin cemas, terus takut mungkin, terus bisa mencurahkan semuanya, isi hatinya yang tadinya tertekan bisa dicurahkan ke sini. Dan Ibu harap setelah Karissa keluar dari sini, Karissa lebih semangat lagi untuk belajarnya, untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, untuk sekolahnya yang lebih rajin, seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan kita jadwalkan di hari Jumat atau hari Kamis ya. Nanti Ibu kabarin lagi. Ibu lihat perkembangan kamu dulu di kelas. Nah, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Terus Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Karissa. Sekarang silakan Karissa kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran lagi. Baik Bu, terima kasih kembali. Iya, sama-sama.